Shalom, saya Riko Karangetang dari Muda untuk Indonesia Jakarta. Kita harus menyadari hal ini, bahwa kehidupan kita ini selalu menawarkan banyak hal yang kita pikir itu akan mendatangkan sukacita. Kita pikir karena keadaan kita bersukacita. Betul, di beberapa waktu dalam kehidupan kita terkadang keadaan bisa buat kita happy, tapi belum tentu itu bisa buat kita sukacita. Kenapa? Karena pada akhirnya sukacita kita itu bukan karena keadaan, tapi sukacita kita itu karena Tuhan. Ya, kelahiran Yesus ke dunia harusnya menyadarkan kita bahwa sang sukacita itu telah datang menghampiri kita, yang kehilangan pengharapan, yang gak menemukan jawaban, dan dia datang kepada kita karena dia tahu kita butuh dia. Tuhan tahu bahwa tanpa dia kita gak bisa, tanpa dia kita akan binasa. Dan itulah sumber sukacita kita. Pada akhirnya sukacita bukan lagi kita letakkan sama keadaan, tapi karena hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kalau Tuhan sumber sukacita kita, berarti di tengah masalah kita bisa bersukacita. Kenapa? Karena masalah bukan tolak ukur. Ketidakhadiran masalah bukan tolak ukur buat kita untuk gak bersukacita. Kenapa? Karena kita letakkan sukacita kita itu kepada Tuhan. Jadi ternyata di dalam masalah pun kita bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita di tengah masalah-masalah kita. Nah, aku mau bahas singkat saja bagaimana teman-teman semua, ya saudara semua, ketika mengalami tekanan yang besar, memilih respon yang benar. Ya, dalam tekanan yang besar, kita harus punya respon yang benar supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama adalah sadar akan masalah kita. Nah, ini penting banget nih. Karena orang yang paling bermasalah adalah orang yang gak sadar dia lagi punya masalah. Nah, ini masalah bukan hanya bicara masalah keuangan, keluarga, masalah keadaan di luar kita, tapi ini juga bicara tentang masalah dalam diri kita yang masih punya kecewa, kepahitan, dosa-dosa yang sering kita lakukan. Makanya kesadaran kita akan kita punya masalah ini penting banget. Jadi pertama kita harus sadar akan masalah kita. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Ya, jangan tunggu bersih baru mau datang, gak akan datang. Kenapa? Karena kita gak akan pernah bisa bersih di luar Tuhan. Kita gak akan pernah bisa disempurnakan di luar Tuhan. Kedatangan Yesus ke dunia untuk mengundang kita supaya datang kepada Dia, supaya kita datang apa adanya sama Dia. Dalam masalah kita, masalah keadaan kita, termasuk masalah dalam hati kita, datang sama Dia. Ya, datang apa adanya. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Nah, ini penting banget. Karena terkadang karena masalah kita hari ini, kita sering lupa sama kebaikan Tuhan di masa lalu. Padahal banyak banget yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita penting merenungkan kebaikan Tuhan? Karena waktu kita semakin sering merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan selalu punya namanya pengharapan di dalam Tuhan. Yang keempat, fokus sama kebesaran Tuhan. Ya, jangan sampai fokusnya berubah. Firman Tuhan kan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Jadi semakin kita sering renungkan kebesaran Tuhan, kita akan semakin melihat bahwa ternyata masalah kita gak ada apa-apanya dibanding kebesaran Tuhan kita. Dan yang kelima, ini poin yang penting banget. Waktu kita lagi punya masalah yang besar, dalam tekanan yang besar, respon yang benar yang terakhir adalah kelilingi diri kita dengan keluarga Tuhan. Ya, tahu gak sih teman-teman, saudara semua, terkadang Tuhan harus pisahkan kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita, supaya apa? Janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Coba deh lihat ya, ada 1-2 orang dalam kehidupan kita sekarang udah gak lagi bareng kita. Kadang kita harus kehilangan mereka karena Tuhan gak mau kita terhilang dari Dia. Tuhan kita gak mau apa? Tuhan kita itu gak mau kita terhilang dari rencananya Dia. Tuhan mau janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya terkadang Tuhan harus pisahkan. Sama seperti waktu Yesus mau membangkitkan anaknya Yairus, saudara. Ya, teman-teman semua, Dia usir orang yang menertawakan Dia. Jadi emang terkadang Tuhan harus pisahkan, karena mungkin seasonnya berubah, musimnya berubah, seasonnya suka berubah, saudara. Jadi gak apa-apa kalau saat ini ada orang-orang yang udah gak lagi bareng kalian, ya gak apa-apa. Bersyukur dengan orang yang ada sekarang, karena mungkin itu caranya Tuhan supaya janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi tetap andalkan Tuhan, fokus sama rencananya Tuhan, agendanya Tuhan, supaya kita bisa mengalami janji-janjinya Tuhan. Ya, aku mau bilang ke teman-teman, jadikanlah Tuhan sebagai sumber sukacitamu, bukan keadaanmu. Dan kalau Tuhan sebagai sumber sukacita kita, meskipun ada masalah dalam keadaan yang suka berubah-ubah, kita tetap bisa bersukacita, karena sukacita kita terletak pada Tuhan. Amin. Hari kita juga belajar. Ya, secara singkat aku bilang ke teman-teman semua, ke saudara semua, bahwa dalam tekanan yang besar, pilih respon yang benar supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, sadari masalahmu.
Yang kedua, datang kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat kebaikan Tuhan. Yang keempat, fokus sama kebesaran Tuhan. Yang terakhir, kelilingi diri kita. Kelilingi diri kita dengan keluarga Tuhan. God bless you.